Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Arinata dari jurusan Agroteknologi semester 6 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mereaction satu jurnal mengenai kesesuaian lahan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis kesesuaian lahan. Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita ke videonya. Berikut jurnal yang akan saya reaction, yaitu judulnya Kesesuaian Lahan Tanaman Jati, Studi Kasus di Arboretum Kuala Berkala Universitas Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita kepada metode penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Arboretum Universitas Sumatera Utara, Kuala Berkala, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. Di sini dilakukan analisis sifat fisik dan kimia tanah yang dilakukan pengecekan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Untuk penelitian ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, kemudian tahap kedua pelaksanaan penelitian di lapangan, tahap ketiga pengelolaan data dan penilaian, tahap keempat yaitu penyajian hasil. Baik, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Berikut hasilnya. Tabel 1, kriteria kesesuaian lahan untuk Tectona grandis atau pohon jati. Berikut untuk kesesuaian lahannya. Kemudian tabel 2 ini luas masing-masing satuan lahan di arboretum. Tabel 3 ini kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman jati di arboretum USU. Berdasarkan hasil tersebut, pada tabel 3 untuk satuan lahan 1 sampai 10 itu kelas kesesuaian lahannya aktual atau cukup sesuai, masuk kategori S2 dengan luasan lahan 51,09 hektar atau persentase dari itu sekitar 78,82% dari total luas arboretum. Dengan faktor penghambat yaitu berupa curah hujan, bahaya erosi, dan oksigen atau drainase pada satuan lahan 1. Kemudian untuk kesesuaian lahan potensi pada satuan lahan 1 sampai dengan 10 ini tetap cukup sesuai dengan faktor penghambat ketersediaan air. Satuan lahan yang ke-11 sampai dengan 13 itu masuk kategori kesesuaian lahan aktual sesuai marginal atau S3 dengan luasan sebesar 1,73 hektar atau persentasenya yaitu sebesar 2,67% dari total luas arboretum USU. Bisa kita lihat pada tabel nomor 4. Untuk yang satuan lahan 11 sampai 13 ini faktor penghambatnya yaitu berupa bahaya erosi. Kemudian luas areal alasan kesesuaian lahan Tectona grandis aktual dan potensial dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5. Untuk lahan 14 sampai dengan 16 itu masuk kategori tidak sesuai atau N dengan luas 8,09 hektar atau persentasenya sebesar 12,48% dari total arboretum dengan faktor penghambat yaitu berupa lereng. Sama halnya dengan satuan lahan 11 sampai dengan 13. Berikut hasil dari kesesuaian lahan aktual tanaman jati di arboretum USU. Pada tabel 3 bisa kita lihat untuk satuan luasannya, dan tabel 4 itu perbandingan luas kelas sesuai dengan lahan aktual tanaman jati. Untuk tabel 5 itu juga luas kesesuaian lahan potensial Tectona grandis atau tanaman jati tadi. Nah, berikut gambar peta kelas kesesuaian lahan aktualnya. Bisa kita lihat. Berikut gambar perkembangan pohon jati mulai dari gambar A yaitu pada kondisi tanaman tahun 2008. Kemudian untuk yang gambar B itu kondisi tanaman pada tahun 2011, dan yang ketiga itu tanaman pada tahun 2013. Bisa kita lihat perbedaannya. Dapat disimpulkan jadi untuk kelas kesesuaian lahan aktual Tectona grandis adalah cukup sesuai atau S2 untuk dikembangkan sebagai tanaman agroforestry di unit lahan 1 sampai dengan 10, kecuali pada unit lahan ke-6 tidak dilakukan evaluasi kesesuaian lahan karena pada unit lahan ke-6 merupakan jalan yang terdapat di dalam lokasi arboretum. Jadi untuk yang unit ke-6 tadi merupakan jalan
pada unit lahan 11 sampai dengan 13 adalah sesuaian marginalnya adalah S3. Pada unit lahan 14 sampai dengan 16 adalah unit tidak sesuai untuk dikembangkan dengan tanaman agroforestry arboretum usuh. Ketersediaan oksigen dan erosi merupakan faktor pembatas dominan, namun masih dapat diatasi dengan pembuatan saluran drainase dan pembuatan teras, sehingga kelas kesesuaian lahan potensial Tectona grandis adalah cukup sesuai atau S2 dan sesuai marginal atau S3. Mungkin demikian untuk review dari jurnal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.